Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Langsung aja, hari ini kita bakal ngebongkar habis gimana Brentford ngasih sebuah masterclass bener-bener menggilas Tottenham Hotspur racikan Roberto De Zerbi dengan skor telak 3-0 di pekan pembuka Premier League. Buat kalian yang nonton, ini tuh bukan cuma soal kalah skor ya, tapi sebuah pembongkaran taktis yang super klinis dari skuad asuhan Keith Andrews. Yuk kita lihat detailnya di lapangan. Coba kalian lihat angka raksasa ini, 3,96. Ini angka expected goals atau peluang gol harapan yang dibikin sama Brentford. Asal kalian tahu aja, ini adalah ancaman serangan tertinggi yang nembus gawang Tottenham sejak Desember 2024 waktu mereka lawan Liverpool. Jadi, ya ini bukan sekedar menang oki. Angka ini jadi bukti mutlak kalau laga kemarin itu benar-benar sebuah pembantaian taktis. Spurs dieksploitasi habis-habisan di setiap lini. Nah, disinilah akar masalah utamanya. Pertarungan lini tengah. Bayangin, Spurs datang bawa ekspektasi selangit sama lini tengah baru mereka yang super mahal. Ada Sandro Tonali, ada Matheus Fernandes yang dibeli 85 juta pounds, plus pemain muda Archie Gray. Tapi realita di lapangan, wah keras banget. Ekspektasi mewah itu hancur lebur gara-gara dominasi fisik gelandang Brentford kayak Vitaly Janelt dan debutan Mamadou Sangare. Lini tengah mahal Spurs benar-benar dibully secara fisik di pusat permainan. Kalah telak. Bagian 1, runtuhnya struktur Tottenham. Masalah pertama dari keruntuhan ini ada di faktor kepemimpinan. Archie Gray. Di usianya yang baru 20 tahun, 163 hari, dia mecahin rekor Harry Kane sebagai kapten termuda Spurs di ajang Premier League. Memang membanggakan sih, tapi jujur aja, ini ngasih tekanan mental yang luar biasa besar buat susunan pemain yang masih sangat muda. Begitu kena pressing intens dari Brentford, mereka langsung kelihatan kewalahan dan kelimpungan ngatur tempo. Lihat deh seberapa cepat Spurs kehilangan kendali permainan. Baru masuk menit ke-12, Keane Lewis Potter udah buka keunggulan. Belum juga Spurs sempat ambil napas, menit ke-32, Vitaly Janelt ngehukum kesalahan fatal mereka. Dan parahnya lagi, persis setelah turun minum di menit ke-49, Michael Kayode langsung nyegel kemenangan jadi 3-0. Lini masa ini ngebuktiin betapa telatnya Spurs beradaptasi dan betapa licinnya Brentford menghukum celah itu sebelum De Zerbi sempat mikirin taktik cadangan. Coba kita bedah gol kedua karena proses gol ini tuh bener-bener ngerangkum kekacauan Spurs secara keseluruhan. Pertama, Richarlison gampang banget kehilangan bola di dekat garis tengah. Kesalahan dasar banget kan? Terus Mathias Jensen gak buang waktu, dia langsung lepas tembakan jarak jauh. Dan puncaknya, ini yang paling fatal, kiper Antonin Kinski ngelakuin tepisan yang buruk banget. Bolanya malah mantul pas ke jalurnya Janelt yang dengan senang hati tinggal nyeplosin ke gawang kosong. Rentetan kesalahan individu yang benar-benar ngehancurin sistem. Sayangnya lagi, Kinski ngulangin kesalahan yang sama persis. Di awal babak kedua, saat fans Spurs berharap ada comeback, Kinski lagi-lagi gagal nangkep tendangan voli keras Mamadou Sangare dengan sempurna. Bola rebound langsung disamber Kayode buat gol ketiga. Blunder berulang dari kiper ini tuh efeknya ganda ya, gak cuma bikin kebobolan, tapi secara psikologis langsung ngebunuh mental bertanding dan memupus segala harapan pemain Spurs. Bagian 2, eksekusi kelas master dari Brentford. Kalian sadar gak sih angka 15 ini tuh ironis banget buat Spurs? Ada 15 operan berturut-turut dalam proses build-up sebelum gol pembuka dari Lewis Potter tercipta. Ini jumlah operan terbanyak ketiga buat proses gol Brentford di eranya Keith Andrews. Lucunya, sirkulasi bola yang rapi dan mematikan kayak gini justru yang diekspektasiin sama fans Spurs dari taktiknya De Zerbi. Kemarin, Brentford justru ngajarin Spurs gimana caranya main possession football yang efektif. Dan kalau kita ngomongin siapa jantung utama di balik performa gila Brentford ini, jawabannya adalah sang rekor transfer klub Mamadou Sangare. Gila, debutnya bener-bener luar biasa. Dia ngelakuin kombinasi one-two yang rapi banget sama Igor Thiago, nyumbang asis buat gol pertama, nguasain lini tengah lewat fisik, dan puncaknya dia ngelepasin tendangan voli keras yang berujung ke gol ketiga. For your information aja nih, Sangare ini cuma pemain kelima yang bisa nyetak gol atau asis di laga debut Premier League buat Brentford, dan yang pertama sejak awal musim 2022-2023. Bener-bener dominasi absolut. Nah, kita juga nggak boleh ngelewatin faktor konsistensi seorang Vitaly Janelt. Dia sekarang jadi satu-satunya pemain yang rutin nyetak gol di 6 musim berturut-turut buat Brentford di Premier League sejak promosi tahun 2021.
Kecerdasannya baca ruang dan insting membunuhnya buat manfaatin kelengahan kiper di gol kedua tadi, itu jadi bukti nyata betapa vitalnya peran Janelt di skema taktik Keith Andrews. Bagian 3, perspektif data Opta. Dari sudut pandang data, fakta-faktanya lumayan pedes nih buat Spurs. Kekalahan ini jadi kekalahan terberat mereka di pekan pembuka Liga, nyamain rekor buruk 3-0 lawan MU di musim 2011-2012. Di sisi lain, ini adalah rekor kemenangan hari pembuka terbesar buat Brentford sepanjang sejarah mereka di kasta tertinggi. Ini juga baru kedua kalinya loh Brentford bisa unggul 3-0 secepat ini di kandang. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, walau udah nurunin pemain mahal kayak Fernandes, cuma ada 2 pemain Spurs yang bisa ngelepasin tembakan on target ke gawang KW Min Kelleher. Serangan mereka nyaris nggak ada giginya. Buat para loyalis Spurs, ini alarm bahaya yang serius banget. Dan tahu nggak? Malapetaka ini aslinya bisa jauh lebih memalukan buat Tottenham. Igor Thiago sempat dapat penalti setelah dilanggar keras sama Rodrigo Bentancur dari belakang, tapi untungnya tendangan Thiago cuma ngebentur tiang gawang. Sementara itu, pemain pengganti Spurs, Mikey Moore, malah buang-buang 2 peluang di menit akhir yang harusnya bisa jadi gol hiburan. Skor 3-0 ini ya, kalau kita lihat jalannya pertandingan, justru masih cukup berbaik hati ke Spurs. Pada akhirnya, semua rentetan analisis ini ngebawa kita ke satu pertanyaan tajam. Apakah lini tengah super mahal Tottenham ini emang cuma butuh waktu buat adaptasi? Atau jangan-jangan sistem taktik di Zerbi emang udah berhasil dibaca dan dipatahin total sama lawan? Dengan jadwal yang makin padat, sang manajer asal Italia ini jelas harus nemuin solusi instan, atau tekanannya bakal makin brutal. Coba dong kasih pendapat kalian, dan sampai jumpa di bedah taktik berikutnya.